Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali. Sulit, susah, bahkan mustahil kita untuk mampu menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Saking banyaknya. Semoga Allah golongkan kita, jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebut dengan abdan syakuron. Hamba-hamba Allah yang ringan lidah, ringan lisan untuk mensyukuri nikmatnya. Hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Baik nikmat yang kecil, apalagi nikmat yang besar. Baik nikmat itu sedikit, apalagi banyak. Maka semoga sekali lagi Allah ringankan lisan kita, hati kita, lidah kita untuk menyebut asmanya, untuk mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia rahimakumullah, Ustadz, Ustadzah fi asani takwim yang saya cintai karena Allah. Mengapa kita mesti membina? Mengapa kita mesti menjadi mentor? Mengapa kita mesti berdakwah? Mengapa kita mesti melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati kita, segenap perasaan kita, dengan penuh semangat? Mengapa kita mesti memberikan waktu kita di sela-sela kesibukan kita yang luar biasa untuk melakukan itu semuanya? Untuk menjadi mentor, untuk membina, atau untuk berdakwah itu? Kenapa kita mesti memberikan waktu kita? Bukan di waktu-waktu sisa, tapi kita serius melakukannya. Kenapa kita mesti memberikan tenaga kita, pikiran kita, bahkan hidup kita untuk berdakwah, untuk menjadi pembina? Ini yang mesti kita pahami. Kita pahami, bahkan kita yakini. Agar apa? Agar ini menjadi energi dalam hidup kita. Bahkan kita punya prinsip, hidup akan lebih hidup kalau kita berdakwah, kalau kita menjadi pembina, kalau kita menjadi mentor. Tapi sebaliknya, hidup ini akan hambar. Tak ada rasa yang nikmat. Bahkan mati hidup kita sebelum kita mati yang sesungguhnya, kalau kita tidak mau berdakwah. Nah, apa pentingnya kita membina? Apa pentingnya kita menjadi mentor, berdakwah? Sekali lagi, semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, rahmat, pertolongan kepada kita untuk memahami dan meyakini ini semuanya. Kita lanjutkan pada season berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di season berikutnya. Sebetulnya kenapa kita mesti berdakwah?
apa yang akan kita kejar, apa yang akan kita dapatkan ketika kita membina, menjadi mentor atau berdakwah. Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah a'zamu ni'amillah. Apa itu? Nikmat Allah yang sangat besar. Tidak akan pernah bisa disandingkan, dibandingkan dengan nikmat apapun yang kita terima, yang kita rasakan sampai hari ini. Maka berbahagialah kita ketika kita mendapatkan kesempatan menjadi pembina, menjadi seorang mentor atau berdakwah. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan agar kita mendapatkan nikmat yang besar. Besar sekali. A'zamu ni'amillah. Masya Allah. Makanya mestinya kita bersemangat. Karena hanya orang-orang yang berdakwahlah yang akan mendapatkan nikmat yang Allah yang sangat besar. Hidupnya berkah, penuh dengan rahmat Allah, maghfirah, ampunan dari Allah, pahala yang berlipat ganda, pahala yang terus menerus. Ini hanya didapatkan oleh orang yang Allah berikan kesempatan untuk berdakwah. Nah, semoga kita bersabar dan istiqomah menempuh jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kenapa kita mesti menjadi mentor atau berdakwah? Yakinlah saudaraku, yakinlah ustadz-ustadzah sekalian, bahwa berdakwah itu adalah ahsanul a'mala, sebaik-baik amal. Tidak ada amalan apapun yang lebih baik daripada berdakwah, yang akan menjadikan pahala yang berlipat ganda, pahala yang terus menerus, rahmat dan ridho Allah menyertai hidup kita, kecuali berdakwah. Maka bersemangatlah. Di saat kita merasa capek, saya yakin ustadz-ustadzah memiliki banyak sekali kegiatan. Mulai dari kegiatan di rumah bersama dengan suami, istri, anak, orang tua mungkin, kegiatan bertetangga, tidak ada habisnya. Belum kegiatan tugas pekerjaan di sekolah. Seakan-akan habis waktu kita, tenaga dan pikiran kita. Tapi ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan adalah berdakwah. Maka ambil bagian itu. Itu yang akan kemudian menjadikan kita terus bersemangat. Hati kita merasa tenang, tentram, damai, bahagia. Karena kita memiliki satu amalan yang kelak di yaumul qiyamah bisa kita banggakan di hadapan Allah. Karena amalan inilah yang akan menjadi pemberat amal kebaikan kita. Yang akan menjadi penambal keburukan dan kekurangan kita. Karena setiap anak, setiap orang yang kita ajari, kemudian dia bisa, kemudian dia terinspirasi melakukan apa yang kita ajarkan, maka selama orang itu melakukannya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Masya Allah. Ini yang membuat kita mesti bersemangat. Kemudian keutamaan yang ketiga, ketika kita berdakwah, waktu kita tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kita mendapatkan
tugas yang mulia yang pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan muhimatur rusul. Keutamaan dakwah yang ketiga, melaksanakan tugas para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nabi dan Rasul tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka hari ini tongkat estafet itu telah sampai kepada kita. Akankah kita berhenti atau kita terus berlari? Mestinya kita tidak pernah berhenti sampai maut menghentikan kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, keutamaan dakwah itu adalah al-hayatul rabbaniyah. Kehidupan yang penuh dengan suasana robbani dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa yang mestinya menguatkan hati kita, menguatkan kaki kita untuk terus melakukannya. Tidak ada kata mengeluh, susah, sedih, apalagi putus asa. Bagi orang-orang yang telah Allah berikan kesempatan untuk berdakwah. Nah, semoga kita senantiasa sabar dan istiqomah melalui jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, para ustadz, ustadzah yang mendapatkan amanah menjadi mentor, sekali lagi saya ingin menguatkan hati kita. Kenapa kita mesti mau-maunya memberikan tambahan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan hidup kita untuk kemudian membina, untuk berdakwah. Yakinilah saudara-saudaraku sekalian, hanya dengan berdakwahlah kehidupan kita akan menjadi berkah. Ini yang dikatakan dengan al-hayatul mubarakah. Apa itu al-hayatul mubarakah? Kehidupan kita akan menjadi berkah ketika ada ridha Allah. Allah berikan keridhaan kepada kita. Masya Allah. Zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-segalanya ridho kepada kita. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan mahabbatullah. Cinta dari Allah, zat yang akan memenuhi hajat hidup kita yang sangat banyak ini mencintai kita. Insya Allah akan diberikan seluruh hajat hidup kita. Tenang, tentram hati kita, mendapatkan cinta dari Allah. Kemudian yang ketiga, rahmatullah. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Bukan hanya cinta, tapi kasih sayangnya Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita mau berdakwah, mau melanjutkan risalahnya, risalah Nabi dan Rasul. Insya Allah, kasih sayang Allah akan dicurahkan kepada kita. Tidak ada kamus bagi orang yang mendapatkan rahmat Allah kemudian dia bersedih dalam hidupnya, nelongso bahasa Temanggungnya. Gak ada kamusnya bagi orang yang dicurahkan rahmat kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah al-ajrul mustamiroh. Pahala yang terus-menerus akan kita dapatkan ketika kita berdakwah. Di setiap ayat yang dilantunkan oleh anak-anak kita, oleh siswa kita, oleh binaan kita,
ayat demi ayat itu akan melipat gandakan kebaikan. Dan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Bahkan sampai kita tiada. Masya Allah. Kebaikan demi kebaikan yang kita ajarkan terus mengalir kepada kita. Di saat kita sedang tidur, di saat kita sedang makan, di saat kita sedang istirahat, tidak beramal apapun, tapi karena kita pernah mengajari seseorang melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah al-ajrul mudha'af. Pahala itu bukan hanya terus-menerus mengalir kepada kita, tapi akan menjadi berlipat ganda. Masya Allah. Ini yang dikatakan dengan al-hayatul mubarakah. Berbahagialah kita ketika Allah berikan kesempatan kita untuk beramal yang terbaik ini. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada berdakwah, menjadi pembina. Semoga sekali lagi Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam hati kita untuk terus berdakwah, untuk terus membina sampai Allah berikan ketentuan, takdir kita tiada. Insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.